Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nah, anak-anakku, kali ini kembali bertemu dengan Pak Yuda pada sesi pembelajaran online mata pelajaran TIK kelas 4, di mana pada hari ini Pak Yuda akan membahas lanjutan dari materi minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang mengenal Microsoft Word. Hari ini kita belajar tentang menggunakan menu home. Silakan diperhatikan video pembelajaran ini baik-baik. Nah, yang pertama kita bahas dalam menu home ini adalah grup menu font. Kamu perhatikan di situ letak grup menu font yang Pak Yuda berikan kotak merah, ya, letaknya ada di menu home. Kemudian itu grup menu font. Hal-hal yang akan kita bahas diantaranya yang pertama adalah tentang merubah jenis dan ukuran huruf. Langkah-langkahnya bisa kamu lihat, ada 3 langkah. Yang pertama, blok tulisan yang akan kita rubah, kemudian pilih jenis huruf pada submenu font type, dan juga yang terakhir pilih ukuran huruf pada submenu font size. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan video berikut ini. Untuk mengubah jenis dan ukuran font, yang pertama seperti tadi Pak Yuda sebutkan, langkah-langkahnya adalah blok dulu tulisan yang akan kita rubah jenis dan ukurannya. Untuk melakukan blok, kamu cukup melakukan 3 langkah, yaitu klik, tahan, dan tarik. Ya, seperti Pak Yuda contohkan di sini. Pak Yuda punya kata SD Umu Aiman. Blok kata SD Umu Aiman ini dengan cara klik di awal kalimat yang akan kamu blok, klik, tahan kliknya, dan tarik ke belakang sampai di akhir kalimat yang akan kamu olah, ya. Kemudian kita rubah jenis fontnya ini di grup menu font pada menu home. Ini menu home, ini grup menu font. Kita pergi ke font type, ini kolom font type yang tulisannya Calibri. Ini tanda panahnya, kamu klik untuk menentukan jenis font yang lain. Di sini Pak Yuda rubah menjadi Times New Roman seperti ini. Sekarang kita akan belajar mengubah ukuran font. Langkah-langkahnya masih sama. Blok tulisan yang akan dirubah ukuran fontnya. Memblok tadi langkahnya ada 3. Klik, tahan, dan tarik, ya, pada area yang akan kamu olah. Di sini misalnya klik, tahan, dan tarik. Kemudian di dalam grup menu font ini, di sebelah font type ini ada namanya font size. Font size ini untuk merubah ukuran font. Kalau kamu klik tanda panahnya ada angka 8 sampai angka yang paling besar yaitu 72. Ini menunjukkan semakin besar angka maka semakin besar font yang akan kamu dapatkan. Sebaliknya, jika kamu memilih angka yang kecil maka semakin kecil pula font yang akan kamu dapatkan. Sini Pak Yuda contohkan untuk ukuran font yang 26, bisa kamu saksikan fontnya menjadi lebih besar. Nah, yang kedua yang kita pelajari adalah tentang menebalkan, memiringkan, serta memberikan garis bawah pada huruf. Langkah-langkahnya seperti yang bisa kamu lihat, ya, sama seperti yang tadi. Yang pertama, blok huruf atau tulisan yang akan kita olah, ya. Kemudian kamu pilih icon bold untuk menebalkan huruf, icon italic untuk memiringkan huruf, atau icon underline untuk memberikan garis bawah pada huruf. Agar lebih jelasnya silakan perhatikan video berikut. Yang pertama adalah bold. Bold fungsinya untuk menebalkan tulisan seperti yang Pak Yuda sampaikan tadi. Kita klik tulisan yang akan kita tebalkan seperti ini. Langkah-langkahnya jangan lupa untuk memblok, klik, tahan, dan tarik. Kemudian kamu pergi ke grup menu font. Di sini ada submenu yang disimbolkan dengan huruf B. Inilah yang dinamakan submenu bold. Kamu klik, kalau sudah diblok kamu klik huruf B ini, maka kamu bisa perhatikan bahwa tulisan yang kamu blok tadi menjadi tebal. Kemudian ada yang namanya italic, yaitu fungsi untuk memiringkan teks, di mana kamu bisa perhatikan di dalam grup menu font ada submenu yang disimbolkan dengan huruf I ini. Bila kamu klik, maka tulisan yang sudah kamu blok tadi akan menjadi miring. Terakhir ada underline, yaitu submenu untuk memberikan garis bawah seperti Pak Yuda jelaskan. Masih di grup font ada submenu yang disimbolkan dengan huruf U ini. Bila diklik, maka tulisan yang sudah kamu blok akan memperoleh garis bawah seperti ini.
Nah, selanjutnya yang nomor 3, kita belajar tentang merubah warna huruf masih di grup menu font. Langkah-langkahnya ada 3. Sama, langkah pertama masih blok huruf atau tulisan. Kemudian pada grup menu font pilih icon font color, klik tombol segitiga, itu akan nanti keluar pilihan warnanya. Kemudian kamu tentukan jenis warna yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan video berikut ini. Pertama, blok dulu kalimat yang akan kita warnai seperti ini. Kedua, kamu pergi ke grup menu font pada menu home. Di pojok kanan bawah ini ada menu yang disimbolkan dengan huruf A yang di bawahnya ada warnanya. Ini adalah menu font color. Kalau kamu klik tanda panahnya muncul bermacam-macam warna, kamu pilih salah satu untuk kamu jadikan warna font. Seperti Pak Yuda contohkan di sini warna merah. Maka di sini kamu punya tulisan dengan warna merah. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat subscript dan superscript. Untuk kamu ketahui terlebih dahulu, di sini subscript itu adalah tampilan huruf dengan posisi di bawah, seperti contohnya mungkin penulisan huruf kimia, sedangkan superscript ini adalah penulisan untuk tampilan huruf pangkat. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan video berikut ini. Lanjut kita bahas tentang subscript dan superscript. Pertama kita bahas tentang subscript. Pak Yuda kasih contoh di oksigen, nama kimianya adalah O2 ya. Nah, sementara posisi 2 ini tidak sejajar seperti ini tapi ada di bawahnya. Nah, caranya adalah kita blok 2 ini, kemudian kita pergi ke grup menu font, ada submenu yang disimbolkan dengan huruf X yang diikuti dengan angka 2, yang mana 2-nya letaknya ada di bawah. Ini namanya adalah subscript. Kalau sudah diblok tinggal kita klik, maka angka 2-nya akan berada di bawah huruf yang normal sehingga membentuk tulisan kimia O2 yang mana artinya adalah oksigen. Kemudian menginjak ke superscript, di mana superscript ini ada penulisan huruf pangkat ya. Contohnya seperti 4 pangkat 2 ini. Penulisannya kita tulis dulu 4 dan angka 2 seperti ini. Lantas bagaimana? Kita blok angka 2-nya. Kita pergi ke grup menu font, ada huruf X di sana yang 2-nya ada di atas. Ini adalah submenu superscript. Kamu klik maka akan muncul seperti ini penulisannya ya, 4 pangkat 2. Sudah seperti penulisan pangkat. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah menggunakan grup menu paragraf seperti yang Pak Yuda tampilkan di situ. Yang Pak Yuda berikan kotak merah adalah submenu paragraf, masih ada di dalam menu home. Kemudian yang pertama kita bahas adalah membuat bullets dan numbering. Bullets dan numbering ini adalah penandaan pada kalimat. Penandaan ini bisa berupa bullets atau simbol dan juga numbering atau penomoran. Nah, penomoran ini bisa berupa huruf ataupun angka. Langkah-langkahnya bisa kamu lihat di situ. Yang pertama blok tulisan yang akan diberikan bullets atau numberingnya. Kemudian kamu klik icon bullets bila ingin memberikan penandaan berupa simbol, atau kamu klik icon numbering bila ingin memberikan penandaan berupa angka maupun huruf. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan video berikut ini. Pertama untuk bullets ya. Di sini Pak Yuda sudah punya 4 kelas, dari 4 kelas, dari kelas A, B, C hingga kelas 4D. Kalau ingin memberikan penandaan pada awal kalimat ini, kita tinggal blok saja seperti tadi, klik tahan dan tarik seperti ini. Kita berikan bullets, kamu pergi ke grup menu paragraf, masih di menu home, di sini ada grup menu paragraf. Kemudian di pojok sini ada namanya menu bullets. Kamu klik tanda panahnya, kamu bisa pilih simbol yang sudah tersedia di situ. Contohnya Pak Yuda pilih yang ini. Nah, dia akan memberikan bullets di sisi kirinya. Sekarang kita belajar tentang numbering. Untuk numbering sedikit berbeda dengan bullets tadi. Numbering ini kita memberikan penomoran. Pertama, kita blok dulu kalimat yang akan kita berikan penomorannya. Kalau sudah diblok, kamu pergi ke grup menu paragraf kembali. Di sini ada menu numbering yang disimbolkan dengan angka 1, 2, 3. Kemudian kamu klik tanda panahnya. Di situ sudah banyak tipenya, kamu pilih salah satu.
Ida pilih yang ini, maka kalimatmu ini otomatis ada nomornya ya. Nah, yang kita bahas selanjutnya adalah tentang merubah align text. Align text di sini adalah posisi teks ya. Ada 4 jenis posisi teks di sini. Yang pertama adalah align text left, yaitu untuk tulisan rata kiri. Ada align center untuk tulisan rata tengah. Ada align text right untuk tulisan rata kanan, dan terakhir ada justify untuk tulisan rata kanan dan kiri. Langkah-langkahnya, pertama kamu blok tulisan atau paragraf yang akan dirubah align-nya atau posisinya. Kemudian kamu pilih salah satu sesuai dengan kebutuhanmu. Agar lebih jelas, silakan perhatikan video berikut ini. Untuk align text left ini di sini sudah dicontohkan bahwa tulisan rata kiri seperti ini ya. Posisi tulisan di sebelah kiri ini rata. Nah, kemudian kita menginjak ke align center atau tulisan rata tengah. Bila tadi rata di kiri, sekarang rata di tengah. Bagaimana wujudnya? Silakan kamu perhatikan. Pak Ida klik di sini center, maka tulisan akan ada di tengah seperti ini. Selanjutnya ada align text right, yaitu tulisan rata kanan. Bila diklik, maka tulisan ini akan rata di sebelah kanan seperti ini ya. Kemudian terakhir ada justify. Nah, mirip dengan align text left atau tulisan rata kiri, justify ini juga tata letaknya sama, tapi kalau kamu perhatikan di sisi kiri maupun kanan dia rata ya. Beda dengan align text left, bisa kamu lihat di sini memang di sisi kiri rata, tapi di sisi kanan tidak rata. Selanjutnya, setelah kita membahas align text, kita bahas tentang mengatur jenis spasi. Langkah-langkahnya ada 3. Pertama-tama masih sama, blok tulisan yang akan dirubah jarak spasinya. Kemudian pada submenu paragraf, kamu klik icon line spacing, kemudian tentukan jarak spasinya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini. Caranya, klik tulisan yang akan kita berikan spasi. Kemudian di grup menu paragraf ini ada namanya submenu line and paragraph spacing. Kalau kita klik di sini ada angka 1,0 sampai paling lebar ini ada 3,0. Semakin lebar angkanya, semakin lebar pula jarak antar spasi paragraf. Di sini Pak Yuda ambil contoh yang 1,5, maka paragrafnya menjadi seperti ini ya, agak lebar sedikit. Nah, setelah mengatur jenis spasi, kita bahas tentang memberi shading pada tulisan. Shading ini perlu kamu ketahui adalah proses memberikan blok warna pada tulisan. Dalam hal ini mungkin fungsinya akan sama seperti stabilo. Langkah-langkahnya di situ ada 3. 1 blok tulisan yang pertama ya, sama seperti tadi. Kemudian pada submenu paragraf kamu klik icon shading dan pilih warna yang disukai. Maka selanjutnya kita belajar shading yang sudah Pak Ida jelaskan tadi. Langkah-langkahnya di blok seperti ini. Kemudian kamu pergi ke menu paragraf, kamu pilih di sini shading ya, tanda panahnya kamu klik. Di sini ada bermacam-macam warna, tinggal kamu pilih, maka warna yang akan kamu pilih akan menjadi shading di tulisanmu. Contohnya Pak Ida pilih kuning. Untuk menentukan shading ini kamu harus ingat, bila tulisanmu gelap, maka kamu pilih shading yang terang, yang kontras. Sebaliknya, bila tulisanmu terang, maka pilih shading yang gelap. Kelebihannya di shading ini, tulisanmu akan disesuaikan. Misalnya kamu pilih shading yang gelap, maka tulisanmu akan disesuaikan menjadi terang. Nah, yang terakhir adalah membuat border. Border atau garis biasanya dibuat untuk kop surat ya. Langkah-langkahnya bisa kamu perhatikan di situ ada 6 langkah. Yang pertama, letakkan kursor untuk menentukan border di mana ditempatkan. Kemudian pilih icon border and shading. Kemudian pilih border. Kemudian pilih jenis border yang akan diinginkan pada style. Kemudian yang terakhir, tentukan jenis warna border pada color. Kemudian klik OK. Agar lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh berikut ini. Untuk border, langkah-langkahnya juga yang pertama sama, diklik dulu tulisan yang akan kita buat border. Kemudian di grup menu paragraf ini, di pojok kiri bawah, ini ada namanya submenu border. Kalau kamu klik tanda panahnya, di situ ada bottom border atau
garis bagian bawah, top border atau bagian atas, left border garis bagian kiri, right border garis bagian kanan, dan lain sebagainya. Di sini Pak Yuda klik langsung all border, maka tulisan yang sudah kamu blok tadi ada border atau garis di pinggir-pinggirnya. Nah, anak-anakku, demikianlah tadi materi yang perlu kamu pelajari untuk minggu ini. Seperti biasa, bila ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung WA atau telepon ke Pak Yuda. Pak Yuda ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semangat selalu belajar dari rumah. Semoga selalu sehat, dan terima kasih atas perhatiannya. Pak Yuda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.